Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rumah Channel. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang gelombang elektromagnetik. Pada kesempatan kali ini masih ada kaitannya, tetapi kita akan lebih fokus ke vektor dan skalar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada slide selanjutnya. Besaran fisis atau besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka eksak dan memiliki yang namanya satuan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas skalar dan vektor yang merupakan bagian dari besaran fisis. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, atau dalam artian besarnya dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh dari besaran skalar adalah waktu, panjang, massa, suhu, dan sebagainya. Besaran skalar merupakan besaran yang tidak tergantung dengan sistem koordinat. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Vektor ini merupakan besaran yang tergantung dengan sistem koordinat karena memiliki arah. Contoh dari besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Untuk mengenali sifat vektor, kita dapat memperhatikan gambar tanda panah dalam video ini yang mengartikan sebagai arah vektor. Titik P di sini adalah sebagai pangkal vektor atau asalnya, sedangkan titik Q sebagai ujung vektor atau tujuannya. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa panjang atau jarak dari titik P ke Q merupakan besar atau panjang dari vektor. Kemudian notasi vektor atau penamaan vektor biasanya diwakili oleh huruf tebal. Huruf dengan tanda panah di atas atau huruf miring, dan besar vektor adalah selalu positif atau berada dalam tanda mutlak, sehingga jika ditemukan vektor dengan tanda minus, itu artinya adalah arah vektor sebaliknya atau dibalik. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jika kita menemukan dua vektor, vektor tersebut akan dikatakan sama apabila memiliki arah dan besar yang benar-benar sama. Maka, jika ditemukan besar sama namun arah berbeda, besar tidak sama namun arahnya sama, ataupun besar dan arahnya seluruhnya berbeda, maka kedua vektor tersebut dikatakan tidak sama. Apakah vektor dapat dihitung? Ya, tentu saja. Pada bagian ini kita membahas operasi matematis apa sajakah yang dapat digunakan untuk menghitung vektor, yaitu vektor dapat dijumlahkan, vektor dapat mengalami selisih, dan vektor dapat dikalikan. Operasi perkalian vektor dibagi menjadi dua jenis perkalian, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas operasi penjumlahan dan selisih. Untuk operasi perkalian akan dibahas terpisah di video selanjutnya. Terdapat 4 metode untuk menghitung penjumlahan maupun selisih dari vektor, yaitu metode jajaran genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Pertama adalah kita bahas mengenai metode jajaran genjang. Jika ada vektor A seperti pada gambar akan dijumlahkan dengan vektor B yang ada pada gambar memiliki arah berbeda, maka muncul vektor R dari penjumlahan vektor A dengan vektor B yang merupakan garis yang membentang secara diagonal dari titik tengah di antara vektor A dan B sehingga membentuk model jajaran genjang. Maka besarnya vektor R adalah akar vektor A kuadrat ditambah dengan vektor B kuadrat dan ditambah dengan 2 kali vektor A dikali vektor B cos theta. Besar vektor R adalah sama dengan besar penjumlahan vektor A dengan vektor B. Namun ada sedikit perbedaan dengan pengurangan atau selisih yang ditandai dengan S
antara vektor A dengan vektor B, besar vektor S akan menjadi akar kuadrat dari vektor A kuadrat ditambah dengan vektor B kuadrat dikurangi dengan 2 kali vektor A dikali vektor B cos theta, di mana sebenarnya selisih dalam vektor hanya untuk menandakan arah yang berbalik, sehingga setiap nilai atau besar vektor akan selalu tetap bernilai positif. Perlu kita ketahui juga bahwa apabila vektor A dan B searah, maka sudut theta akan setara dengan 0 derajat dan vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kemudian, apabila vektor A dan B berlawanan arah, maka sudut theta setara dengan 180 derajat dan vektor R merupakan selisih antara vektor A dengan vektor B. Namun, apabila vektor A dan B saling tegak lurus, maka sudut theta setara dengan 90 derajat dan vektor R akan bernilai 0. Metode berikutnya adalah segitiga. Penggunaan metode ini relatif lebih mudah karena ketika kita menggabungkan vektor A dan B dan menarik garis luar di antara keduanya, maka akan berbentuk segitiga. Panjang garis luar tersebut yang juga menjadi sisi miring dari segitiga merupakan panjang penjumlahan dari vektor A dengan vektor B. Kemudian metode ketiga adalah poligon atau segi banyak. Metode ini dapat digunakan untuk penjumlahan lebih dari 2 vektor dengan arah yang beragam. Metode terakhir adalah di mana vektor diuraikan atas komponen-komponennya yang merupakan sumbu X dan sumbu Y-nya. Mari kita perhatikan gambar koordinat di samping. Terdapat vektor A yang merupakan penjumlahan AX dengan AY dan vektor B merupakan penjumlahan BX dengan BY. Jika diuraikan lagi, maka AX adalah A cos theta dan BX adalah B cos theta, sedangkan AY merupakan A sin theta dan BY merupakan B sin theta. Maka besar vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor R, di mana R adalah akar kuadrat dari Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2. Dan jika diuraikan lebih jauh lagi, maka Rx adalah Ax ditambah Bx dan Ry merupakan penjumlahan antara Ay dengan By. Kemudian, untuk arah vektor R terhadap sumbu X, positif adalah tangen theta yang merupakan pembagian antara Ry terhadap R, sehingga didapatkan nilai theta merupakan arkes tangen dari Ry per Rx. Baik, itu saja dari Gurumo Channel pada kesempatan kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.